insyaallah ibu-ibu kita mulai kajian kita. Qala Allahu azza wa jalla ketika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ibu-ibu yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Henti lisan kita diiringi dengan hati sanubari yang suci, murni, bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon syukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ilmi plus kita juga silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat dan keberkahan insyaallah bagi kita semua. Tanpa berpanjang-panjang kata, karena tadi juga sudah diamanatkan dan sudah diultimatum ya, bahwa Pak Ustadz pengajian jangan terlalu lama karena konsumsi sudah disediakan. Begitu. Berdasarkan bukti empirik ya, secara pengalaman gitu, biasa pengajian itu yang biasanya gitu juga agak sedikit mengganggu konsentrasi itu. Di antaranya adalah apabila sudah tersedia konsumsi di samping kita, ya. Jadi kadang mah suka seperti itu. Tapi insya Allah di sini mah kayaknya sama. Wah, insya Allah ya. Gitu. Saya kalau pengajian Bu ini berdasarkan pengalaman, tapi kalau insya Allah ibu-ibu nggak ada, ya. Kalau di ibu-ibu nggak ada insya Allah. Biasa pengajian bapak-bapak biasanya, ya. Saya pengajian bapak-bapak itu kalau acara pengajian itu bentrok dengan timnas dan bentrok dengan Persib gitu ya. Ya. Ditambah hujan gitu Bu. Sempurnalah sudah biasa pengajian sok rada saat gitu Pak Bu jamaah teh ya. Ya. Dan ini ternyata bukan hanya pengajiannya saya semua begitu. Kemarin saya di satu masjid mengisi khutbah Jumat. Nah, kebetulan ada pengajian bapak-bapak biasanya di sana itu malam Jumatnya. Nah, itu pihak DKM dan pengurus masjid kemarin diskusi, ya kan? Olah cenah peuting macam eta nu ngaji saat cenah gitu. Ya, biasanya bapak-bapak ngumpul banyak gitu kan. Cuman berapa orang pun 11 orang cenah gitu belah dia saya sakieu gitu naon gitu nya kahiji mah hujan Kamis kemarin ya hiji hujan kedua versi jadi tak itu beratnya berat kurang ya tai konsumsi mah insyaallah justru menambah semangat insyaallah ya kan menambah semangat oleh karena itu ngaji tidak boleh lama. Iya benar. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, besar rasa syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu yang imut-imut dan lucu-lucu ini ya. Ya, oh begitu kata ibunya, begitu katanya. Kamu bukan saya yang ngomong ya. Saya tadi kan bilang imut-imut, kata ibu-ibu amit-amit ya terserah. Itu terserah ibu-ibu. Saya jadi ingat ungkapannya kadang-kadang ya suka berubah ya orang itu katanya suka berubah. Laki-laki itu disebut laki-laki ketika usianya masih muda, masih gagah, itu laki-laki.
Masya Allah ya. Maka ketika sudah berubah, usianya sudah mulai bertambah 60 ke sana, huruf L-nya itu hilang. Maka nu tadina laki-laki jadi biasamu puas ya, begitu. Kalau ibu-ibu waktu muda itu cantik gitu kan? Cantik gitu. Begitu usia 60 ke sana, huruf C-nya hilang. Jadi gitu ya. Nah, ala kulli hal insyaallah ya kita akan kembali menjadi muda lagi. Ya aminah jika nu lalaunan itu jika nu percaya ya akan kembali menjadi muda ketika kita nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hari nenek ke surga moal gitu. Kata Rasulullah, mohon maaf, di surga mah moal aya nih. Jadi si ibu ini kayaknya salah arti, disangkana si ibu moal surga. Padahal Rasul lihat bahasanya begitu luar biasanya secara filosofisnya gitu. Rasul menyebutkan di surga mah moal aya ini. Sini ini tadi teh baper, maklum enges ini masuk baper, loba penyakit B, karena panon rada bolor, karena ceri rada karena hati sok belikan, salah menangkap, disangkana moal ka surga, akhirnya pergi dengan kecewa. Kata Rasul, sampaikan kepada si nenek bahwa nanti nenek itu akan kembali menjadi muda. Butuh skincare, kudu aya tarik benang, tarik rapia, kembali menjadi muda. Maka saya selalu mengatakan dari sekarang Bu ke semuanya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang kita syukuri, kenikmatan itu menjadi gambaran awal kenikmatan hakiki yang akan kita dapatkan nanti. Bu, ari makan nikmat tidak? Makan itu nikmat ya. Kita pun akan merasakan kenikmatan itu lagi. Bu, punya keluarga, suami, anak nikmat tidak? Alhamdulillah tuh. Kalau nanya-nanya ke ibu-ibu mah nikmat, kalau ke bapak-bapak nikmat, terhadap gitu kan? Ya, nikmat ya. Itu pun akan kita dapatkan kembali. Saya meyakini 100%. Karena ini bukan hanya asumsi, berdasarkan dalil. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu Allah sampaikan. Ibu-ibu agak terganggunya, ya kan? Barusan ya, terganggunya. Itu sengit samal begini. Jadi nunjukkan aku ke ngawat aja punya sengit sama makanya sama tarasi teh begitu. Sarua Bu abdi oge untuk teleungit bieu hafalan bieu meuteun kagoda. Ya kan santai saja kita mah santai saja ya pengajian mas santai. Saya jadi ingat Bu Jumatan di satu masjid namanya Jumatan satu masjid makanya bayangkeun Jumatan pada duhur waktu duhur kan waktu makan siang orang tegur ceramah hadirin ya waktu iman eta gigireun tetangga ngagoreng jengkol gerak jadi kurang-kurang mama ya kan nemai oge nya ibunya ngupingkeun ngaos sampai teta tutupan bahu kayak gitu. Surat apa yang saya baca itu Bu barusan?
Surat Al-Quran, betul. Surat Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Nanti dicek di rumah, dibuka lagi. Mudah-mudahan ayat ini adalah ayat penggembira yang Allah beri. Kenikmatan yang kita syukuri ini, lihatnya,
kenikmatan yang kita syukuri ini menjadi gambaran awal kenikmatan hakiki yang akan kita dapatkan nanti di itu mantap lagi. Jadi sekarang kita mengkonsumsi makanan, sekarang kenikmatan Allah berikan, nanti ini yang jauh kualitasnya lebih baik. Ya. Apalagi bagi bapak-bapak, ayatnya selanjutnya diterangkan gimana? Walau biha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Apalagi bagi bapak-bapak, bidadari yang cantik, tidak akan mengeluarkan kotoran, tidak akan mengeluarkan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang buruk. Ya kan? Mudah-mudahan ya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini gambaran awal kenikmatan hakiki yang akan kita. Ya, oke. Itu prolog saja agar kita senantiasa syukuri. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba sodorkan ya, materi atau judul tema pengajian pada kesempatan ini, yaitu tentang proteksi diri di saat merebaknya fitnah akhir zaman. Bu, tentu sudah tidak asing dengan kalimat apa? Proteksi. Gitu ya. Apa Ibu kira-kira proteksi itu, Bu? Perlindungan. Apalagi pengamanan. Mohon dari di bidang kamling mohon pengamanan. Teras naon deui? Perlindungan, pengamanan, penjagaan. Apalagi pencegahan, apalagi dan lain-lain. Oh pasti. Nah, artinya kalau kita simpulkan, proteksi ini upaya untuk apa? Melindungi diri, menjaga diri dari apa? Nah, dari fitnah, dari apa? Nah, faktor-faktor luar yang akan menyebabkan suatu yang buruk atau bahaya terhadap diri. Ini belum masuk ke fitnah, belum. Dari segi bahasa dulu. Jadi yang dimaksud dengan proteksi adalah upaya untuk apa? Melindungi diri, menjaga diri dari faktor dari luarnya, serangan-serangan luar. Memproteksi itu bukan hanya kaitan dengan masalah fitnah. Contoh kamari, ayam virus corona. Apa kita melakukan apa? Proteksi dengan apa? Vaksin, kaitan dengan kesehatan. Kalau anak-anak apa? Imunisasi. Imunisasi itu apa? Upaya untuk apa? Iya, itu kan. Imunisasi itu kan memasukkan virus yang dilemahkan, ya kan? Agar apa? Nanti timbul antibody, ya kan? Betul ya diri supaya Bu Dokter. Jadi masyarakat kita jangan salah memahami. Jadi lemon disangka apa imunisasi teh disangka teh mubarak, bukan. Imunisasi itu apa? Merangsang tubuh kita, karena tubuh kita itu ketika ada masuk sesuatu langsung pasti merangsang. Nanti bagaimana ini sudah diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diri kita atau tubuh kita itu langsung bisa bereaksi sehingga ketika timbul yang seperti itu lagi, badan kita sudah punya apa disebut antibodi. Gitu. Ya, itu proteksi. Ya. Di bukan teh di imunisasi teh gitu. Makanya imunisasi ini kan tidak boleh kalau dilakukan saat anak ini sedang sakit karena dia kondisi sedang lemah, kemudian diberikan apa? Jenis virus yang dimakan, takutnya dia malah lemah. Ya. Kemudian selanjutnya itu kaitan dengan secara kebahasaan, kaitan dengan kesehatan. Terus proteksi diri dari merebaknya mara bahaya yang terjadi. Misalnya gitu kan, Bu, mengali gitu kan, lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi, polusi dan yang lainnya. Ada proteksi dari dalam diri kita atau pemerintah juga buat proteksi tidak? Ada, naon contohnya? Nah, apa? Nanam pohon disebutnya. Nah, apa? Penghijauan atau reboisasi. Kan seperti itu tuh, proteksi untuk menjaga lingkungan. Ternyata bukan hanya kaitan dengan masalah duniawi, karena serangan-serangan dari luar ini luar biasa, apalagi kaitan yang kedua, fitnah akhir zaman. Karena
karena mau tidak mau kita itu sudah mau masuk fase akhir zaman. Apa ya, ketika kita belajar tentang kiamat, kiamat itu kan dibagi berapa? Dua, satu sugro, dua gobro. Kalau di kitab yang lain Masrul kita ada tiga ciri kiamat itu kiamat. Sugro, kubro, dan wusto. Tuh, tengah. Nah, makanya ciri-ciri aja ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Oke, saya mau tanya. Tadi gimana biasanya pengajian di sini sok aya dorpre. Anu bisa ngajawab biasanya sok ini. Mana ibu panitianya? Aya teh nya dorpre. Ayeuna mah dorprena tuang jadi kabeh merata, kabeh merata. Oke. Bu, sebutkan ciri kiamat yang sudah terjadi. Naon wae? Kematian, bencana alam, dan lain-lain. Benar. Arah linter. Saking bung mikirna nepikeun ka kitu dan lain-lain. Bu, kalau itu mah kiamat sugro teh ya. Gitu ya. Nih kiamat, Bu, awal mula terjadinya kiamat, cirinya sudah terjadi apa? Satu, dengan diutusnya Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, itu mulai di sana sudah mulai ciri kiamat awal. Karena ketika Nabi diutus, otomatis risalah agama ini sudah selesai, tidak akan ada perbaikan kembali. Makanya setelah Nabi meninggal tidak akan ada Nabi lagi. Artinya sudah sempurna agama ini. Maka kata Nabi, ya, jarak antara aku diutus dan kiamat terjadi ini seperti ini, kata Nabi. Menunjukkan kepada apa? Sanes telunjuk. Ibu mentang-mentang abi kieu telunjuk atau amun kieu meureun cingir jeung ieu, ya kan? Bukan. Maksudnya menunjukkan kepada dekat. Kata Nabi, jarak antara aku diutus dan kiamat terjadi seperti ini. Artinya apa? Dekat sekali. Walaupun sekali lagi dengan menyebutkan kalimat dekat, dekatnya itu kan kita tidak tahu ukurannya berapa. Buktinya Nabi mengatakan dekat, ayeuna ge 1500 tahun kan tidak terjadi. Ya kan? Da dekatna Nabi jeung dekatna urang beda. Tong borok itu orang kota jeung orang lemur pan beda nyebutkeun deukeut teh. Nya. Naroskeun ka lemurmu, Ibu terang alamat si Ibu ieu. Oh, palih dinya cenah. Cakat cenah ka dinya. Paling ge 2 pengkolan, bener 2 pengkolan. Begitu diteang teh kesang, oh tuh udah jauh gitu. Begitunya. Nah, Nabi mengatakan dekat, artinya memang tidak akan lama. Tapi abi saya pribadi mengumumkan kepada semuanya, Bu, saya yakinnya 100%, kalau boleh 1000%, bisa katakan 1000%. Saya yakin kita mah tidak akan mengalami kiamat terjadi. Wow, orang mau ngalaman. Ibu percaya teh? Bisi teu percaya tak keur ceuli saha we tong ceuli abdi, ya kan? Saya yakin kenapa kiamat kita tidak akan mengalami, karena kiamat kubro ini adalah kiamat yang merupakan bentuk azab yang Allah berikan kepada seluruh penduduk bumi di mana sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Nah, kamarana orang yang beriman itu? Orang beriman itu akan diwafatkan oleh Allah nanti sebelum kiamat terjadi itu diwafatkan oleh Allah dengan cara adanya angin. Muncul bahasa Sunda mah ngadalingding. Apa? Bahasa Indonesia mah angin yang sepoi-sepoi yang merasuk kepada setiap ruangan di mana ada orang yang beriman meskipun sedikit imannya akan diwafatkan oleh Allah dengan tenang dengan adanya angin tersebut. Tuh. Maka ketika orang-orang beriman sudah meninggal dunia, maka berarti di bumi teh tinggal orang-orang yang kafir semuanya. Itu. Pertanyaanna, ari masjid engke aya kene moal? Aya, Bu. Masjid mah bakal aya. Ngan moal aya anu ibadah gitu. Bahkan masjid teh bisa jadi dijadikan tempat keur maksiat. Cing ngerek taruh tinggal geura Bu di berita di daerah tertentu moal disebutkeun di Purwakarta di sana ya. Ada satu masjid padahal besar masjidnya. Masjidnya besar itu terbengkalai. Nepikeun ka wah tos ieu antena ramatan coba ya mah kan. Seperti itu. Wah, Masya Allah.
Ada seorang pemuda masuk ke sana mau sholat di sana, ternyata padahal masjidnya besar di sana. Walau alam, nggak tahu apa yang terjadi. Dan ketemukan di sana, walau alam, tapi ya kita tidak bisa berasumsi. Cuman nahabet ayat gitu. Itu diketemukan, sampai diketemukan ada, maaf ya, ada celana dalam perempuan. Nya kayaknya ulah kasih udon bisa nu tatangah hiber gitu misalkan entah kasih udon. Cuman di sana ada, dan ada jejak-jejak seperti itu. Tinggal di tempat belum kiamat terjadi itu masjid sudah seperti itu. Jadi masjid bakal aya ngan masjid moal aya zaman ibadah bahasan masjid dijadikan tempat maksiat nya. Ayeuna dina berita geus sok komo di WC masjid mah sudah banyak lah kejadian. Sampai kemarin ada guru madrasah ya yang ketemu bukan ngamar atau nge-WC bareng-bareng kan seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Daerah tertentu di lantai 2 ya, orang-orang anak-anak pang begitu dia gini ya kan, melakukan perbuatan tercela di masjid. Ini sudah mulai tanda-tanda sudah mulai ada. Quran bakal aya engke Quran. Aya Quran mah sampai hari kiamat ya. Cuman tidak akan ada orang yang membaca. Nya, ayeuna ge umat Islam jararang maca. Tong seuri da katingali dina wajahna. Nah, tapi insyaallah nu di dieu mah urang mah punya ya, kita mah punya program one day. Ibu bener jujur one ayat ngomong saya hai tenan ayat nate nu pondok alif lam mim tutupkeun deh hungkul ya begitu. Oke, Bu. Kemudian apa lagi? Sinyal agama itu ada. Islam hanya sekedar namanya saja. Ya, tapi jauh dari nilai-nilai keislaman. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, jadi sekali deh Pak Ustadz mah gitu. Saya yakin urang mau ngalaman kiamat. Tapi kade, gitu kan? Kita mau ngalaman kiamat, dan ke konsentrasi kita mah bukan masalah kiamat kapan terjadi. Tapi ini fitnah yang akan terjadi, itulah yang harus kita waspadai, yang harus kita membuat apa tadi? Proteksi. Kenapa? Karena dahsyat ini. Fitnah ini. Dari kalimatnya satu proteksi, kedua kenapa kalimatnya fitnah? Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu temenang fitnah, iya. Lah fitnah eta naon eta artina? Raja nggak jadi bahasa Sunda jadi riweuh akhirnya mah. Temenang fitnah, apa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Ya gitu kan. Bukan fitnah yang itu. Ya. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah mara bahaya, ujian yang Allah berikan yang tidak sedikit itu akan mengikis keimanan seseorang. Bahkan kayak di bawah nanti di sini. Dahsyatnya fitnah akhir zaman itu sampai bisa orang itu 180 derajat berubah drastis keadaannya dengan berbagai hal nanti di akhir zaman ini. Coba kita lihat, baca aja dulu satu hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kamu melaksanakan amal kebaikan sebelum datangnya fitnah. Tuh, kalimatnya fitnah di sini. Taqita'il lail muzlim, yang mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Di mana orang pada waktu itu sudah menjadi benar dan salah itu seolah-olah menjadi ambigu. Orang itu tidak tahu itu benar atau apa henteu. Kemudian dari informasi antara hoax dan fakta ini kan sekarang sudah bingung ayeuna, ya kan? Bener ente itu seperti itunya ayeuna sok. Urang ayeuna. Di ini nanti kita lihat di bawahnya. Kemudian apa yang terjadi endingnya? Fa yusbihu mu'minan wa yumsihu kafir. Wa yumsi kafir. Sampai saking hebatnya nih fitnah ini, orang pagi hari masih iman, sore sudah kafir. Sore hari masih beriman, pagi-pagi sudah kafir. Ini dahsyatnya. Ya bi'udinahu bi'aradin minadunya, dia jual, dia gadaikan agamanya karena urusan dunia yang sedikit. Awas ya, fitnah akhir zaman. Walau alam. Ya, kita kan tidak pernah tahu, Bu. Seiring berjalannya waktu, iman pun ya berubah, keadaannya, kehidupan juga berubah. Kamari sudah diterangkan ya, masalah apa yang terjadi sama saudara kita ibu muda yang di mana? Di Banjaran kemarin itu ya, kita membahas itu kalau tidak salah bulan kemarin itu ya, seorang ibu muda 34 tahun, masih muda, punya anak 2 ya, yang satu 9 tahun, yang satu yang begitu kan?
yang melakukan bunuh diri dengan cara yang tragis. Pertama kan dia bunuh dulu anak-anaknya dengan diracun, setelah itu dia sendiri yang bunuh diri. Maaf, kemarin kan yang kita bahas tentang captionnya itu ya, ada kalimatnya naon? Capek, sana gitu. Artinya menghadapi kehidupan itu begitu capek. Nah, karena tadi teh himpitan, ya desakan, tadi teh ujian kehidupan himpit seseorang. Kurang-kurang nama tuh. Godaan hidup kaitan dengan godaan kesenangan atau ujian godaan yang membuat iman itu menjadi tergerus juga pengaruh. Ibu, punten ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira rajin ngaji ngaos kene, kira-kira kalau ada orang yang mengatakan begini, geus tong ngaji deui, taku saya dibere duit 100.000 kurang ngobrol we. Ngaji kene moal ibu. Oh, hebat ya akidahna nepikeun kaki ngaji. Oh cek itu teh bener cenah eta teh ya kurang sah dibere 500.000 tong ngaji urang ngobrol. Kira-kira ngaji kene moal. Hebatnya di dieu mah. Hebat di dieu nya tinggal akidahna. Oh cenah teu cukup, cenah tah dibere 1 juta tong ngaji cenah urang ngobrol we. Ngaji moal. Luar biasa gitu. Hebatnya ibu-ibu di dieu mah tingali dibere 1 juta ke anger ngaji ke abdi teh rada curiga ieu teh maksudna teh moal aya nu mere buat teuing gitu. Sugan teh kuat akidah sing horeng moal ngaji we pasti naon moal aya nu mere lain. Punten Pak Bu. Ieu teh gambaran siga babari. Apan tidak sedikit orang tadinya tidak terfikirkan akan melakukan perbuatan maksiat, tidak terfikirkan. Tapi karena ada kesempatannya, di mana di sana ada peluangnya. Kan orang tergoda kurang-kurang nama. Betul ya? Panasal, maaf ya, pada orang-orang tertentu, tataran-tataran tertentu. Misalnya, asal nama biasa orang-orang biasa, teka pikir erek korupsi karena dia tidak ada celahnya, tidak ada peluangnya. Tapi ternyata begitu tak terbuka peluangnya, aya jeung korupsi mah biasa ge tara bersifat individualistis, tara dilakukan sorangan, pasti dilakukan secara Alhamdulillah, tak bener di dieu mah bener saya mah di dieu mah. Soalnya ngajawabna bersama-sama, di ditu mah ngajawabna teh berjamaah, berjamaah. Saya tidak suka kalau kalimat berjamaah diasupkan karena korupsi, ya. Korupsi itu tidak dilakukan sendiri tapi berjamaah. Saya masuk nyarekan naon berjamaah segala atau berjamaah mah kudu aya imam jeung makmum kan nu adan jeung nu qomat kan eta. Ya kan jangan berjamaah. Ayo korupsi mah bersama-sama pasti. Kenapa? Karena sudah mata rantai seperti itu. Urang lamun teu miluan kitu diabaikan dan tuh kade. Ya. Saya sampaikan ini ada yang mengatakan moal meureun ustad mah moal kaganggu ceuk saha pan itu ge aya nya. Di ditu aya korupsi na ge tina haji bahkan ya kan. Geus balik deui ka dieu balik deui itu tantangan kehidupan. Kita tidak pernah tahu. Seseorang diuji dengan penderitaan. Insyaallah nanti Bu setelah ini ya kalau tidak salah nih kajiannya tentang larangan mengharapkan kematian karena ada musibah yang menimpa kepada diri kita, termasuk kepada tubuh kita. Orang biasanya senang, kemudian diuji dengan susah, kurang-kurang nama berat. Termasuk sekarang, apalagi sekarang. Saya kemarin membahas tentang fenomena yang terjadi sekarang itu ada istilah fenomena apa ya, anak-anak itu gini, namanya teh disebut teh generasi strawberry gitu, ya kan? Ayeuna teh barudak ayeuna teh disebut teh strawberry generation. Ayeuna teh disebut teh. Naon generasi strawberry itu yang lahir, generasi strawberry ini yang lahir sekitaran tanggal tahun 2012 ke sana. Atau ada mengatakan tahun 2090 dari sana sudah disebut 1990 itu disebut generasi strawberry. Maksudnya apa cina generasi strawberry teh? Kelihatannya imut, kelihatannya menarik, tapi hasem, hasem. Lain masalah hasemna ya kan. Tapi cepat busuk. Artinya apa? Anak-anak sekarang itu penampilannya wow, tapi ternyata batinnya itu
mudah sekali, sensitif sekali, mudah lemah, rapuh. Benten sarang ieu. Ieu mah generasi kadongdong. Generasi. Anu mana muka nage kudu dibebetkeun gitu. Kieu maksudnya filosofisnya begini, Bu. Maaf. Bu, kita lihat Pak yang terjadi sekarang. Ibu kemarin lihat kasus yang anak ditampar di sekolah tertentunya oleh kepala sekolah ditampar, apa yang terjadi? Demo kan? Dia demo sampai anak murid-murid yang lain tidak masuk, begitu ya? Tingali, sampai seperti itu. Laporan ke polisi, ya kan? Laporan sampai masuk gubernur ke sana, ya kan? Punten, ari zaman baheula aya kasus anak ditampar ku guru. Aya baheula. Tapi kan teu aya nu demo nya. Justru baheula mah lamun ditampar oleh guru, kemudian bilang ke orang tuana ditambahan ku kolot teh baheula mah nya. Jadi lamun aya ngageleng kita budak teh ngahaja ka imah teh ngameh teu katinggalin ku kolot. Lamun katinggalin kunaon cenah eta ngageleng? Ah henteu Pak. Ah cenah pastinya. Kunaon cek jujur? Diteungeul ku guru. Nah, mata kitu ge maneh baog baheula mah kitu. Ibu, ari zaman bully kan sekarang bullying tuh, sedang rame tuh bullying. Ari zaman baheula bullying aya. Aya zaman baheula. Ngan ngaranna lain bullying, tapi poyoking baheula mah. Naon atunya? Apa? Ini bahasa Sunda mah dipoyok gitu kan. Bahasa Indonesia mah naon meureun? Ledek. Jadi ledek ying gitu kan. Mereka kan diledek, penghinaan. Dari dulu ada. Tapi teu ciga budak ayeuna. Pan kamari mahasiswa kan ya. Tari lantai 2 terjun gara-gara dibully. Ai zaman baheula aya Bu kasus bully. Aya, tapi jarang aya nu bunuh diri. Di sekolah aya budak bodoh disirikan si bodoh hare-hare we baheula bahkan cek guruna teh ibu mah mengecelieur cenah maneh teu naek wae wios cenah ibu lieur abi mah teu tingali itu. Ya betul ya. Ya. Generasi kadongdong teh hebatna teh ente di budak-budak teh kuat mentalna. Ya. Maaf. Kenapa? Nah ini saya kemarin sampai dianalisa oleh saya. Ini apa yang terjadi di anak-anak kita? Oh iya, kesimpulannya mah kieu. Karena dulu meureun gitu kan. Kita itu diuji dengan sesuatu yang kalau ingin sesuatu harus berusaha. Jadi teu gampang baheula mah. Nya teu mudah teu ciga ayeuna. Jadi harus ada usaha dan diterpa dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang sehingga kita sudah terbiasa. Saya masih ingat itu. Kalau dikasih uang sama orang tua 100 perak dulu mah 100 perak, ya kan? Ada duitnya tanagaan, 100 perak begitu. Kemudian habis uang teh, kemudian minta deui pancekolot teh, "Mama, hayang ieu nyungkeun artos pancekolot teh hesok, tapi nimba heula." Dulu mah begitu. Nya, dik nimba heula, artinya disuruh untuk berusaha dulu. Nya, geus nimba, kakara dibere. Kadang-kadang sok poho indung teh kadang gitu kan begitu, ya teh. Kan teu bisa jo. Mung ceurik we, ceuk indung pek bae. Nepikeun ka ceurik getih gae moal dibere. Nah, dulu ngajarkeun gitu. Ayeuna. Sok, Bu. Ayeuna budak mah hayang epon. Ya kan? Ya, mun teu dibere abi cenah moal dahar demo, ayeuna mah kolot anu sieun. Nah, ini ada perubahan. Susah ya. Nah, Bu, saya katakan begini, yang kembali kepada konteks tadi. Ini ada pergeseran. Karena Pak Ustadz, akhirnya kan diajar deh nih. Saya melanjutkan studi nyungkeun doa di semuanya ya. Alhamdulillah kemarin setelah menyelesaikan pendidikan S1 ilmu Al-Qur'an tafsir, akhirnya S2-na ke bagian pendidikan Islam, PAI. Nah, mudah-mudahan saya mohon doanya. Dan begitu kita masuk ke sana, Masya Allah, ternyata di kita atau secara global di dunia pun sudah mulai bergeser pendidikan itu. Dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam melihat satu ini, harus dilihat secara global ini semuanya. Bukan hanya peserta didik dan pendidik saja, ini kaitan dengan kurikulum dan yang lainnya, itu beresanan luar biasa. Ya. Bu, tinggali sok ayeuna dari mentalitas tadi anak sudah, dari mentalitas guru sarua ayeuna mah.
Ya. Apaan kamari aya guru di Aceh di mana? Nya, aya keur honorer mah biasa, hirup rukun rumah tangga. Apa begitu naik P3K jauh diceraikan pamajikan ada telepon tuh tingali ini aya naon itu. Ya, sampai ramai kan viral. Sebetulnya ada yang lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah, di Cianjur mah kalau tidak salah. Nggak tahu Cianjur atau Sukabumi saya lupa lagi. Lebih parah. Mah justru guru perempuan mah. Ya, guru perempuannya. Oh, bukan guru apa tuh? Tato PP kumaha Bu? Yang mana? Yang di Aceh. Kalau ininya guru ya. Kalau di Cianjur itu guru perempuan. Begitu asalnya ke honorer biasa, naik P3K minta cerai ke suaminya. Dan suaminya tukang aduk, tukang ini ada disorientasi. Ya berubah kehidupan. Ya mataknya ketika kita berbicara tentang pendidikan ini harus dilihat dari segala macam aspek. Ya. Maka panjang keneh perjalanan pendidikan kita luar biasa. Termasuk ayeuna aya deui fenomena fatherless itu. Iya kan? Fatherless. Father teh bapak, list teh jeung teh lilis meureun. Tanpa ya. Maksudnya apa? Ini ada fenomena sekarang adanya fenomena eta merasakan ketidakhadiran orang tua di rumah itu, bapak khususnya. Padahal ayah bapakna teh, tapi anak tidak mendapatkan apa asuhan dari itu. Ini kemarin yang sedang menjadi fenomena. Dari diajaran di akademik mah kudu loba fenomenanya, jadi akhirnya milari seperti itu. Ini satu hal yang harus kita benahi bersama. Maaf, dasakola mah sebetulnya hanya sekedar fasilitator saja. Ya, memfasilitasi masalah nanti bagaimana perkembangan anak kembali kepada orang tua. Nah, makanya ini penting. Ini ibu-ibu nu ngawas teh mudah-mudahan ini rajin ngaji, ibu-ibunya mudah-mudahan bapak nage rajin ngaji. Tapi itu cukup amin hungkulnya. Doakan dan kita sharing bersama dengan suami. Karena kemarin sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, salah satu di antara prinsip dalam rumah tangga itu apa? Nah, mohon. Ada prinsip tauhid. Apa prinsip tauhid? Bagaimana dalam hidup rumah tangga teh menanamkan nilai-nilai keagamaan. Salah satu di antara kumaha soleh bersama gitu. Apaan keluarga kita ini bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia sampai ke surga langsung tong akhirat kan. Pan akhirat mah ya dua tempat, piraku suami jeung istri panggih di nu belah dieu. Ya kan, neng geuning di dieu panuturkeun kan riweuh. Urang mah di surga. Pan kemarin begitu bahasannya. Ada nilai-nilai prinsip agama yang harus kita tanamkan. Maka kemarin seorang bapak ini menjadi qawam kan kemarin teh. Ya, menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang mengurus atau menjadi tanggung jawab penting tuh suami. Makanya keberhasilan dalam rumah tangga itu adalah paling pokok menjadi ujung tombaknya siapa? Suami. Gitu kan kemarinnya. Sudah itu ya bahasanya sudah lupa lagi kita juga. Ya kan? Nah, kembali ke sini Bu. Fitnah akhir zaman itu seperti itu, merusak, mengikis keimanan. Punten Bu. Tadi teh orang biasanya senang, kemudian datang ngarana kehidupan, yudawiluha berganti senantiasa. Senang berganti susah, atau napi sabalikna susah berganti dengan ada tidak orang yang asalnya susah kemudian berubah menjadi senang. Keheula Allah nyebutkan ada acan beres ya kan? Ada tidak orang yang tadinya susah kemudian menjadi senang, kemudian gaya hidupnya jadi berubah aya. Pan eta anu atos dibahas oge. Nya harita mah keur sangsara akur, rumah tangga ge rukun gitu kan, jeung tatangga ge akur sagarupanya. Pan geuning naik we kahirupan beunghar, apan dina lempang ge jadi robah nu beunghar mah kamari tos dijelaskeun nya. Atuh da pangaruh, Bu, pangaruh. Istri pejabat tuh kantongna 600 juta. Tinggal bari jeung nebandingkeun jeung ibu mah kantongna leuwih gede ibu. Mana? Ibu mah kaondangan 2 keler wae mah asup tinggal eta.
genep ratus juta. Da beda Bu begitu dicepeng nage beda karena awak nage atuh. Pangaruhnya daya magnetik nate genep ratus juta mah begitu dikitu kan dijual. Karena dada ge jual ka hareup. Tuh, kitu lempang nage. Nya. Nya pan aya nu diskonan melain ka hareup ka dieu kitu tah. Apan berat tadi eta. 2 kilo jadi berat. Seperti itu. Pengaruh dina itu. Ada orang Bu yang tadinya sehat kemudian jadi sakit, kemudian stres ada banyak seperti itu Bu. Ini saya udah cerita atau belum ya nggak tahu di sini. Ah dina geus lagi pasti po. Ibu langsung belum ya gitu kan pada apa dina atuh. Ya. Saya punya jamaah nih Bu, ya kan? Ini nih cerita penting bagi kita. Makanya ujian kehidupan teh gitu, berkembang seiring berkembangnya waktu, iman gak sama harus berkembang terus semakin nikah semakin karena kehidupan luar biasa, ya kan? Bu, ini penyawat kulit Bu. Apa sebutnya teh? Eksim, tapi eksimnya eksim yang wah luar biasa. Seluruh bagian tubuh kecuali muka saja. Tapi tina rambut kelihatan merah-merah begitu tadi. Jadi lamun dia jualan Pak, Bu. Jadi kalau itu suka pakai apa sweater yang ke sini teh, sweater nanti Bu. Panjang, pakai sarung tangan, kemudian pakai topi. Saya suka pengajian ke sana Jumatan suka ketemu, tapi kalau subuh jarang ketemu. Saya tanya Pak, Abi subuh lah? Bapak Ji? Nyekeh lah can parat Bu Ji. Baju meninya nyahoanannya kedingin kela baju kela can parat ya kan. Ya, ini rewas abdi gitu kan suka teh naon Bu Haji suka teh rek interupsi boro rewas kedinginan kela Bu Haji kalem acan beres caritana. Bu Haji mah cikeun hayang tereh wae nya ayeuna abang aya konsumsi Bu Haji. Wede tiga. Jadi sampai mana Bu Haji? aduh abdi mah kitu lamun keur manteng kaganggu jauh poho we sarua. Tadi teh ini ya, eksim itu saya begitu. Ya, saya suka tanya begini, Pak, ai bapak kemana wae subuh? Abi kadinya tara pernah, ya kan? Ini cerita. Pak Ustad, dibukakan tuh abi teh penyawat kieu. Dibukakan Bu, ya. Eta penyawatnya gitu kan. Punten, dikitukeun teh ngeprul Bu, apa ngeprul teh? Apa? Ya, itu ngeprul bahasa Indonesianya mengeprul atau naon atuh. Bahasa Indonesianya. Iya. Marolok. Apa marolok atuh masih bahasa Sunda kene? Ya, muruluk. Bahasa Sunda kene muruluk. Ngeprul bahasa Indonesianya muruluk sarua kene eta mah. Melepuh. Bukan ya, kalau melepuh bukan. Jadi sok pikirannya eta nu kitu tah. Betul. Jadi begitu Bu, begitu dibuka, nah, kemudian dikitu teh apa? Rontok. Ya, rontok. Ya. Atau morolok, rontok dan morolok begitu. Tah dikitu teh, aduh kita pun lihatnya puntennya. Masya Allah sampai seperti itu. Pak Ustadz ini saya semua dari bawah sampai atas. Saya itu kalau malam hari, nah tadi Bu Haji, kalau datang malam hari, ateulna teu katulungan. Ateul saur anjeun. Dan ya, saya gagaro, apa gagaro bahasa Indonesianya menggaruk. Ya. Kalau saya garuk itu, lamun can kaluar getih mah can puas. Coba Bu bareng kenapa gitu. Jadi panu kita mah suka kata geus kitu we nya. Itu mah lamun can kaluar getih tuh can ngarasakeun. Itu semua seluruh tubuh tiap malam datang. Qadarullah gitu. Qadarullah baru selesai itu rasa apa? Rasa gatalnya itu kalau justru menjelang mau subuh. Jadi datang tunduh teh sekitaran jam 2 jam 3 kakarah tunduh. Matak abi sok kaberangan bae subuh. Jadi sanes dingin waji sanes. Maaf, klimaksnya dia cerita Kasim Kuring. Maaf ya, Ustaz. Nah ini tadi ini ya iman tadi teh. Dalamun teuing boga-boga teuing iman mah tah. Geus hayang nisan hirup teh. Begitu tuh ceritanya. Kalau bukan iman, kalau saya tidak punya iman, ingin sekali mengakhiri kehidupan ini karena aral dengan kehidupan. Masya Allah.
tinggal ibu. Nah tadi kembali ya, ada saat-saat orang yang diuji dengan itu terkikis iman ya. Walau alam saya sekarang belum ketemu lagi apa dia masih ada atau pindah atau walau alam sudah tiada. Walau alam ya. Tapi begitulah kehidupan. Sama pan si ibu itu bahasana kemarin gini, ya kan? Capek, cina kan? Kemudian dia ada ceritanya bagaimana kemarin gini. Aa, Dede, mungkin sudah seperti ini jalan hidupmu kan begitu ya? Biar mamah yang nanggung. Karena Aa Dede mah nggak punya dosa pasti ke surga. Biar mamah mah ke neraka oke siap. Daripada melihat kamu menderita hidup. Mudah-mudahan cara seperti ini bapak kamu bisa terbuka pikirannya dan ingat. Kan begitu. Saking apa? Desakan kehidupan. Saya ambil pelajarannya. Artinya si ibu ini tahu konsekuensinya. Dia melakukan bunuh diri teh neraka. Tapi kenapa dia melakukan itu? Tadi teh ya, desakan kehidupan. Tuh Bu. Punten. Jadi silahkan lihat fenomena-fenomena yang kita lihat. Fenomena seseorang misalkan menjadi PSK. Pan macam-macam ya teh kasusnya. Ya, ada yang punten korban dari pemerkosaan, ruda paksa. Ada korban bahkan ada nukia, maaf ya. Dulunya dia orang disenangkan oleh suaminya. Keur aya salaki nama diogo, disenangkan oleh suaminya. Ketika suaminya tidak ada, maaf. Tadi teh kebiasaan disenangkan teh, ngarumas. Ngarumas teh bahasa Indonesianya merumas itu. Apa ngarumasnya? Jadi apa ya? Jadi kebiasaan senang, kebiasaan iya. Akhirnya dia seperti itu. Ya kan akhirnya dia jadi merumas, dia itu merumas. Apa itu merumas itu? Iya, jadi shock dengan kehidupan, akhirnya dia bingung, mau kerja nggak bisa, ya, mau jualan gitu nggak, belum pengalaman dan yang lain nggak boga modal, akhirnya naonnya bisa dijadikan modal, akhirnya begitu. Ibu kemarin yang kasus di mana seorang suami yang menjual istrinya ya, ada seorang suami menjual istrinya. Itu karena suaminya susah cari kerja, ya akhirnya ngobrol dengan istrinya, nggak sih nama ya dia jual istrinya, ngeri itu bahasan. Dia jual istrinya 200 sampai 400 ribu per sekali kencan. Ibu, itu kan diterangkan didinya, nah itu dilakukan di rumahnya sendiri. Kan begitu ditanya ke polisi, ini bagaimana Bu, Pak, ketika suami istri Bapak melakukan itu di kamarnya, Bapak kuno ngasuh budak tinggal di sana. Kok bayang tuh? Apa tadi alasannya himpitan kono. Padahal kalau menurut saya pribadinya, ini di sini pentingnya kita memproteksi diri dengan apa tadi? Dengan iman teh ieu. Da buktina naon kalau ekonomi, maaf ya. Dalam usaha benar-benar usaha mah pasti aya jalan. Bohong kalau orang mengatakan sekarang itu jangankan yang halal, yang haram saja susah. Bohong, ini orang sudah putus asa. Ya, naon sih gengsi, ayeuna nama itu, da ayeuna nama ieu tah. Ieu teh punten penyakit masyarakat hedonis, penyakit masyarakat materialistis ketika eta enggan untuk bekerja keras, gengsi dikahareupeun. Tuh Bu tinggal ya. Ini hati-hati dan ini sudah mulai fase seperti itu. Maka tadi Pak Ustadz balik di jaga diri, proteksi diri dengan apa? Dengan iman kita. Tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan? Jangan pernah berputus asa kepada Allah, ya kan? Bagi Allah sesuatu yang mudah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Oke, aya 5 menit urang cepatkeun, ya kan? Kemudian selanjutnya. Nah, fitnah akhir zaman ini ya, kita ciga nu teu aya ieu-nya. Fitnah akhir zaman ini meliputi satu, fitnah syahwat. Ini sebetulnya sudah dibahas. Apa fitnah syahwat? Yang fitnah yang muncul dari dominasi hawa nafsu. Hati-hati. Ya, udah punya gaji, udah punya ini, hidup sudah berkecukupan, aya kene peluang korupsi, ambil. Kan nafsu. Boga istri kurang naon geulis, berwibawa, punya yaan kedudukan, ningali nu rada bahenol, ambil. Iya, nafsu. Nestong nu lain-lain, ya kan? Tuh hadir. Ya, cinta dunia, harta, tahta, dan wanita. Bahkan anu leuwih parah deui, harta, tahta, wanita jeung waria cenah ayeuna mah aduh, nauzubillah jalma teh. Ya sampai nafsu sampai seperti itu. Ya.
Kemudian fitnah syubhat. Nah ini fitnah syubhat itu. Apa fitnah syubhat ini? Fitnah yang bersumber dari ambiguitas. Adanya kesamaran antara hak dan batil. Benar dan salah itu sekarang menjadi ambigu. Jadi bingung jawab itu. Itu benar gitu, itu nyak gitu. Sekarang itu seperti itu. Ya kan? Bahkan kaitan dengan ini fitnah syubhat ini ada dalam hadisnya diterangkan. Nanti di bawah coba kita lihat tuh. Ya kan? Ya, diterangkan nanti akan datang satu masa di mana pada masa tersebut banyak tipu daya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap itu yang terjadi. Sehingga orang itu menjadi ambigu, menjadi bingung. Itu. Oke. Terakhir, fitnah apa? Fitnah Dajjal, dan ini fitnah yang paling bahaya. Bu, Dajjal itu akan datang, dan Dajjal itu sama seperti kita ini. Ari Dajjal panona seberiji. Ibu apa arti saha disebutkan hiji. Saya tahu para lajo film kartun hiji di dia. Ya. Ibu, Dajjal itu sama seperti kita, manusia seperti kita. Panonanya dua, sarua ciga urang. Ya. Jadi ibu lo balajo film kartun ini Dajjal hiji gitu. Bukan. Dajjal ini dua seperti kita, cuman yang kanan pecong. Pecak apa? Bahasa Sunda mah. Bahasa Indonesia na pecak ya. Lain pecak bahasa Indonesia mah. Bukan buta ya. Pecong ya, pecong bahasa Indonesia mah ya. Gitu. Jadi yang kanannya pecak gitu. Bola matanya ada tapi tidak bisa melihat. Ini sebagai isyarat. Yang sebelah kanan artinya dia tidak bisa melihat kebenaran. Ini yang kanannya pecong, di sininya ada tulisan kafaro atau kafirun yang akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi lain hiji panon di dia lain. Panona dua. Ya. Tapi kade panona dua pecong. Tapi kade ulah ningali setiap nu pecong alah pidajaleun untuk gitu. Ulah. Tinggal selanjutnya. Akan apa yang terjadi? Dia akan memunculkan berbagai macam keajaiban. Coba bayangkan pan ayeuna jalma ayeuna mah ku keajaiban teh pan. Ya, Ibu masih ingat kasusnya ini siapa? Kangjeng Dimas? Ya, seseorang yang hanya duduk di kursi, kemudian dia mengeluarkan harta, mengeluarkan barang-barang antik, betul ya? Kan tidak sedikit orang tergoda dengan itu. Itu kaburu katangkepannya. Itu baru 2 tahun beroperasi, membernya, jamaah tetapnya sudah 20.000 orang. Jamaah tetapnya, karek 2 tahun. Iya ke seberapa tahun pengajian? Ya kan? Itu Bu, itu Kangjeng Dimas, cuman sayang kaburu katewa. Nggak tahu sekarang bagaimana nasibnya. Kudu nama nu kitu kuduna tong ditewah kuduna mah. Jadikeun menteri investasinya kuduna mah gitu kan. Ngameh urang teu lieur ya begitu gitu Bu. Tapi begitu. Nah, ada keajaiban. Ya, keajaiban seperti itu. Ibu betapa banyak tuh kasus orang yang hatinya terpaut karena aya iming-iming orang bisa menggandakan uang. Tuh kemarin kasusnya orang Sukabumi datang ke Jawa karena di Jawa katanya ada orang yang bisa menggandakan uang. Dia datang ke sana, ternyata di sana diracun dia. Baru ketahuan setelah 10 tahun terungkap. Saya ngobrol dengan orang-orang tertentu ya. Dia cerita di daerah anu mau disebutkan bisika dari itu, ya kan? Ada Bu, ya satu kepercayaan kalau masuk ke daerah sana harus membawa pasangan masing-masing, kemudian masuk ke sana harus berganti pasangan. Naon menurang mah berbagi pasangan di sana. Apa tujuannya? Ngameh usaha lancar, ngameh beunghar, itu seperti itu. Coba bayangkan, kuno kitu wae, orang sudah imannya terkikis. Komo engke Dajjal. Dajjal itu akan datang mengatakan, ya sama amtiri, petani sedang kekeringan, butuh air, datang Dajjal, Dajjal apa? Langit, turun hujan. Cing kira-kira petani iman moal ka Dajjal. Tuh tinggal. Kemudian ketika ada tanah tandus, tumbuhan, tanaman tumbuh, kemudian tumbuh. Kira-kira iman moal. Para petani kade berat ku Dajjal. Tos waktosna apa nya? Sok terkenal lah. Kan?
Sok ibu-ibu masyarakat abi kayak gitu, sok urang teu keur lieur mikiran kahirupan teu boga duit. Tuh cek dajal teh kieu. Teu boga duitnya. Nyahoan ada katingali dina beungeut teh misalkan cek dajal teh gitu. Ya kan? Misalnya gitu. Sekarang kamu rogoh di sakumu. Kemudian ketika dirogoh teh coba emas teh berlian teh dengan syarat kamu iman kepadaku. Iman moal. Bohong, moal ya kan, moal nah udah mulai aya dajal nak moal gitu kan. Ibu ada ini akhir zaman akan tuh, makanya kita berlindung. Oke, bagaimana proteksinya? Langsung ke sini poinnya. Satu, perkuat iman dan takwa. Maaf, saya maunya tidak mau yang bersifatnya konseptual dalam artian hanya sekedar wacana, tapi maksudnya gini, kuatkan iman dan takwa teh cari atau laksanakan amalan apa judulnya kayak tadi, bersegeralah melakukan amal pandiri di hadisna ya sebelum datangnya fitnah. Maksud saya jaga diri kita, proteksi dengan kuatkan iman takwa. Maksudnya apa? Laksanakan amalan-amalan dan ibadah yang bisa menghantarkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena dengan iman, dengan ibadah, dengan amal soleh, itulah yang akan menghantarkan iman kita. Oke, nah saya mau tanya, ibu-ibu Ramadan jeung ayeuna iman ibu sama tidak? Kuatan Ramadan, kuatan ayeuna. Tuh, berarti orang malah mun hayang kuat iman teh nungguan. Cida tuh, bukan begitu. Pertanyaannya, kenapa di Ramadan iman kita terasa tebal? Kenapa? Iya, karena suasana ibadah kita, amal soleh kita ditingkatkan. Apa di Ramadan mah saum unggal poe. Ayeuna tuh, pan ayeuna namanya. Sok jujur saja itu nya. Jangankan unggal poe Daud wae hese nya. Tong boro Daud Senin Kemis ge kadang jarang, Senin seueur prayogi, Kemis seueur urusan jadi hese. Kan begitu kadang-kadang. Oke, tahajud. Apa dina Ramadan mah salat malam tiap hari, tarawih. Nya, ari ayeuna tuh kudu disebutkeun katinggal dina wajahna ge atuh. Baca Quran waktu Ramadan punya targetan one day one juz, satu hari satu juz. Nggak beres Ramadan teh khotam. Naon ari khotam teh artinya ditutup, disegel, dikunci. Tangke Ramadan dibuka deui, bukan begitu. Ya, kenapa di Ramadan iman kita tebal? Karena nuansa gitu, Bu. Ya kan? Makanya saya kalau setelah Ramadan itu selalu kaitan materinya yaitu tentang istiqomah. Setelah Ramadan itu berat teh. Istiqomah disebutnya teh keep istiqomahnya after Ramadan teh. Ya kan? Tetap istiqomah, jaga keistiqomahan setelah Ramadan. Sebab kadang-kadang begitu orang teh, karena Ramadan ngerasa asa capek, beres Ramadan teh jadi haroream sekarang. Begitu. Oke, kita yang kedua, rajin menuntut ilmu agama. Bu, saya sebarangkali mengatakan, penting rajin menuntut ilmu agama. Terlepas masalah asup teu asup, ngarti teu ngartikeun, terlepas dari itu semua. Ku datang nage geus alhamdulillah. Kemarin saya sudah mengatakan, ku datang nage geus alhamdulillah. Teu kudu ditanya, teu kudu dievaluasi, maksudnya diayakeun ujian, teu kudu. Ku datang nage geus alhamdulillah. Sok sanajan datang nangan ukur sarege antepkeun sim kuring mah kamari tong diganggu. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan. Mun aya nunutan di dieu tong diganggu, awas Bu. Biarin. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Karena di imah nama buat teu bisa sare. Ya, antepkeun. Ya. Antepkeun tong diganggu. Komo kitu mah dicepret, dipotokeun statuskeun. Ieu si ibu ieu tibraki tidak boleh. Ya, jangan antepkeun we. Nepikeun ka beres ngaji sare keneh antepkeun we. Teh, urang mah barali geus kunci we masjid mantep gitu kan. Tinggal kenapa? Karena hadir di majelis taklim, Ibu sengaja saya sampaikan di sini tidak sedayaannya ya. Tidak asa kiki ada asa berat sorangan Ustaz teh. Jadi begini Bu, ya. Kau nanti ada wajib di kieu-kieu da berat itu gitu kan. Punten. Jadi naon namanya teh? Jadi pohon deui abdi. Sini kita lihat. Ini ayatnya kita lihat. Hadisnya 2.2. Rajin menuntut ilmu agama. Biasanya sepenggal nih. Rata-rata sepenggal. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Sakitu we hungkul.
Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan urusan agama. Sakitu biasanya. Saya sengaja sengaja dikumplitan hadisna. Ngameh ayat katuluyana. Tinggal kan itu, tinggal boy hadisnya ya kan. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan badannya, maka Allah akan berikan paham terhadap agama. Maka artinya seseorang memahami, mau ada kemauan untuk memahami agama, itu salah satu di antara ciri Allah tanda berikan kebaikan bagi orang tersebut. Oh, terlepas masalah nganti tengarti makeun. Udah biasa pengajian ibu-ibu sok bar, ho begitu bubar, oh apa di dia macan bubar geus paroho biasa ge. Kemudian yang kedua kita lanjutkan kata Rasul, wa inna ma ana qasimun wallahu
ibu. Ibu yang ngelola tadi. Mangga ditutup, mohon. Kantu ditutup. Ya ibu-ibu, sebelum kita tutup, kita bacakan doa dalam ya bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Ya, ibu-ibu, kita juga ucapkan nih, Ustaz baru menyelesaikan kuliahnya, program sarjana dan sekarang sedang mengambil master ya Ustaz ya. Ya, ucapkan selamat ya. Selamat Ustaz, semoga lancar. Lancar berkah barokah. Mangga ibu.